Halo Sobat Belajar Hukum semuanya, gimana kabar kalian di sana? Semoga tetap sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Kali ini Belajar Hukum akan membahas secara singkat tentang peradilan-peradilan yang terdapat dalam hukum acara perdata. Penasaran? Yuk kita lihat. Ketika seseorang memiliki keresahan terhadap suatu status hukum keperdataan yang berlaku dirinya dan atau berkaitan dengan dirinya, di situ pula terdapat pula potensi munculnya suatu tuntutan hak. Tuntutan hak ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu tuntutan hak yang mengandung konflik dan tuntutan hak yang tidak mengandung konflik. Dalam hal tuntutan hak mengandung konflik, maka akan dilanjutkan ke dalam gugatan yang kemudian berlanjut ke dalam peradilan kontensius, baik itu terkait perbuatan melawan hukum maupun wan prestasi. Sedangkan tuntutan hak yang tidak mengandung konflik akan dilanjutkan ke dalam permohonan yang kemudian berlanjut ke dalam peradilan voluntair. Lalu, apa bedanya ya? Dalam hal persengketaan, peradilan sukarela tidak memiliki konflik atau sengketa di dalamnya. Sebaliknya, peradilan kontensius memiliki konflik atau sengketa di dalamnya. Terkait para pihaknya, peradilan sukarela terdiri dari satu pihak saja yang berkepentingan, sedangkan peradilan kontensius memiliki dua pihak atau lebih yang kepentingannya saling berbenturan. Adapun terkait keputusan hakim, para peradilan sukarela disebut dengan istilah penetapan. Penetapan ini sendiri pun bersifat lebih ke administratif mengatur, sedangkan dalam peradilan kontensius dengan istilah putusan. Terkait upaya hukumnya, penetapan atas permohonan dalam peradilan sukarela adalah keputusan pengadilan pertama dan yang terakhir. Sedangkan putusan dalam peradilan kontensius dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, hingga peninjauan kembali sesuai dengan tingkat putusan masing-masing. Adapun contoh peradilan sukarela adalah sebagai berikut. Alkisah ada Broto, seorang anak dari janda kaya raya yang baru saja meninggal. Broto punya dua saudara, sebut saja Bono dan Boris. Harta yang diwariskan sangat banyak, mulai dari uang, rumah, emas, hingga sawah di mana-mana. Namun, mereka tidak mempermasalahkan pembagian warisan tersebut. Mereka menerima hak mereka sebagaimana diatur dalam hukum waris. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengajukan permohonan sebagai satu pihak untuk meminta penetapan pengadilan terkait pembagian harta warisan tersebut agar peralihan hartanya dapat dilaksanakan secara hukum. Selesai. Sedangkan contoh peradilan kontensius adalah sebagai berikut. Alkisah ada Budi, seorang anak dari janda kaya raya yang juga baru saja meninggal. Sebelum meninggal, seluruh harta warisannya telah dikuasai oleh Budi, baik itu rumah-rumahnya, uang tunai maupun harta lainnya. Saudara-saudara Budi, yaitu Jody dan Cody, meminta hak mereka dari harta warisan tersebut. Namun, Budi tidak mau, karena merasa selama ini yang mengurusi ibunya adalah Budi, sehingga yang berhak hanya dirinya saja. Jody dan Cody tidak terima dan mengajukan gugatan. Putusan dan serangkaian upaya hukum dijalani untuk mencari keadilan. Hingga akhirnya, putusan ingkrah memerintahkan Budi untuk menyerahkan sebagian harta warisan yang bukan haknya kepada Jody dan Cody. Selesai. Sekian video belajar hukum kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, comment, and like. Oh iya, jangan lupa juga untuk klik lonceng notification ya. Ingat, hukum bersatu tak bisa dikalahkan.